Sa- eh, kita ketemu lagi di acara Closer Pijak-Pijak. Kali ini bintang tamunya adalah teman saya yang namanya Bapak Hoki Widianto. Nanti kita akan dengar sharing dari beliau mengenai granit atau yang sering disebut dengan homogeneous style atau HT. Jadi kita belajar bareng-bareng apa itu HT dan apa bedanya dengan ubin keramik. Sebelum itu, saya perkenalkan Pak Hoki, mungkin bisa cerita sedikit background dari Pak Hoki sebelum kita ngomongin hal-hal yang menarik. Silakan Pak. Halo, nama saya Hoki Widianto. Saya GM di salah satu perusahaan importer granit ya di Indonesia. Saya sendiri sudah berkiprah di dunia pergranitan ini kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun. Jadi mungkin ya sudah cukup lumayan inilah ya. Pasar kita sendiri mungkin bisa dicari granit kita sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. Untuk marketing kita juga cukup luas di seluruh Indonesia. Kami jujur fokus di distribusi, jadi distribusi nasional. Project hanya beberapa, khususnya project-project yang umumnya teman-teman lah yang membantu gitu. Jadi kita memang tidak fokus untuk main di project. Perkenalan mungkin sekilas itu aja Pak ya. Oke, thank you Pak Hoki. Nah, kita pengen denger nih sharing-sharing yang selama ini kadang banyak orang tuh masyarakat blok 62 istilahnya Ya. yang bingung apa sih Pak bedanya ubin. Ubin kan biasa kita kenal untuk penutup lantai. Antara Ya. ubin keramik, kemudian granit, sama HT. Karena ada yang bilang, oh granit, ada yang bilang HT. Nah, Ya. boleh sharing nggak Pak yang perbedaan mendasar antara ubin keramik, HT, sama granit? Boleh. Mungkin saya akan cerita sedikit, agak melebar sedikit dulu ya. Jadi penutup lantai itu sebenarnya apa aja. Jadi kadang-kadang kan kita berasumsi penutup lantai hanya keramik sama granit gitu kan. Betul. Nah itu sebenarnya ada beberapa. Salah satunya misalkan orang kalau zaman dulu sebelum ada zaman kecil kita lah ya, kecil saya lah gitu. Itu orang biasa pakai semen, diaci. Nah itu juga kategori sebagai penutup lantai. Nah juga sekarang juga ada yang dari kayu. Nah, itu biasa kita sebut parket. Ya, parket, terus ada beberapa bot atau papan. Nah, juga ada model batuan alam. Nah, batuan alam ini macam-macam. Itu bisa yang dari jenis marmer. Marmer itu unsur unsur mendasarnya ada limestone. Juga ada batuan alam itu yang kita sebut biasa dengan granit alam. Nah, granit alam ini itu unsurnya juga kurang lebih dengan HT atau granit yang orang pasarkan pada umumnya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan kalau granit alam yang membakar itu adalah bumi, ya panas bumi. Sedangkan yang kalau granit yang kita pasarkan ini adalah pabrikan gitu. Jadi mass production. Selain batuan alam juga kita ada namanya yaitu tadi keramik. Nah, keramik pun ada macam-macam, Pak. Jadi dia ada yang glasur, ada yang tanpa glasur. Nah, juga yang terakhir mungkin pernah dengar namanya karpet, vinil, ya itu bahan-bahan dari sintetis. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit fungsi penutup lantai itu apa sih ya kan? Nah, itu juga harus di apa istilahnya harus dicari tahu fungsi teknisnya. Jadi dia juga harus dicari fungsi teknisnya. Salah satunya adalah water absorption-nya, daya serap airnya itu seberapa kuat. Nah, karena nanti dengan daya serap air itu seberapa, jadi kita juga akan tahu nih pemakaiannya ini harusnya untuk di area mana. Nah, dimensinya, surface quality. Nah, dimensi juga pengaruh. Biasanya orang kan akan menyesuaikan kan. Kadang-kadang orang, oh rumah saya ukurannya kecil, nah dia pakai ukuran yang kecil, yang sedang. Atau mungkin rumah hanya besar, dimensinya dia pakai ukuran yang besar. Uh, yang berikutnya juga ada istilahnya bending strength. Nah, bending strength itu juga pasti harus diketahui supaya juga kita juga tahu untuk aplikasinya di mana.
kadang-kadang ada orang misalkan pakai yang tidak sesuai spek, misalkan pakai HT atau ubin atau penutup lantai itu misalkan yang dia harusnya pakai untuk di internal, dia pakai untuk di luar, misalnya di carport yang dia kena beban berat ya. Jadi misalkan ada mobil, ada apa, nah nanti pecah. Nah kadang-kadang customer tahu-tahu komplain, kok ini pecah, ini keinjek mobil, padahal dia tidak selayaknya untuk dipakai di carport misalkan. Nah itu Oh. juga harus diketahui. Juga abrasion resistennya, jadi terhadap abrasi ini juga harus tahu gitu, supaya apa, semakin ubin itu kalau misalnya semakin dia tingkat abrasinya tinggi, kuat gitu ya, nah dia aplikasinya untuk traffic area, misalkan untuk mall atau apa, itu lebih cocok. Nah, saat beberapa pengalaman melihat ada beberapa produk yang tidak selayaknya dia untuk di public area, nah mereka gunakan di sana. Nah itu masalahnya apa? Masalahnya menurut nanti kira-kira 3 sampai 6 bulan dia akan kelihatan baret, akan kelihatan sudah tidak bagus lagi. Nah ini juga salah satu pemilihan produk yang tepat ya. Ya itu adalah abrasion resistennya juga harus kuat. Surface hardness-nya, jadi tingkat kepadatan kekuatan permukaan juga harus diketahui juga. Ya itu tadi salah satunya kalau misalkan dia bukan untuk public area, dia pasang di public area ya pasti akan bermasalah. Terus chemical resistant juga tentunya ini juga harus menjadi pertimbangan oleh pemakai. Kenapa? Karena kadang-kadang ada satu produk yang sebenarnya dia tidak tahan terhadap chemical, zat asam misalkan, ya kan? Atau kadang-kadang porspek. Nah, ini juga harus diketahui untuk apa? Supaya untuk maintenance-nya nanti mereka tidak salah. Kadang-kadang ada satu project pengalaman ya, misalkan ada pengalaman project dia serah terima tapi sudah komplain gitu. Kenapa? Ya itu tadi mereka salah menggunakan chemical yang harusnya mungkin dia tidak bisa dibersihkan dengan zat asam misalkan. Nah dia gunakan itu, nah itu akan jadi masalah. Oke. Nah slip resistant itu juga harus diketahui Pak. Slip resistant itu fungsinya apa? Yaitu tadi misalkan untuk carport, untuk daerah kamar mandi basah ya kan. Nah, dia harus menggunakan produk-produk yang tidak selip, tidak licin. Nah, slip resistant ini juga ada ukurannya. Jadi umumnya yang bagus tingkatannya di atas R10 ya, R11, R12 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, juga fungsi penutup lantai itu apa sih? Kadang-kadang orang juga pilih ya kan fungsi estetikanya itu apa? Ada motif, ada warna, ya kan? Ada ukuran, permukaan, tekstur dekor dan lain-lain. Nah, mungkin kita juga akan langsung yang dipertanyakan sama Pak Yosya ya, perbedaan keramik HT sama porselin itu apa gitu, yang mendasar. Nah, ubin keramik itu yang membedakan dengan HT itu salah satu apa? Ubin keramik itu kenapa dia akan permukaannya ya khususnya dia akan lebih tahan terhadap noda dan air pada umum permukaan glasur. Kenapa? Karena meskipun dia daya serapnya air tinggi, jadi dia daya serap air itu kira-kira sekitar di atas 10%, cuman dia finishingnya itu kan di atasnya itu akan ditutup glasur. Nah, glasur ini yang dia sama sekali memang tidak akan ngeresep air. Ya, itu kelebihan dia. Ya, jadi proses produksinya dia akan motifnya itu akan di print, setelah itu ditutup glasur baru dibakar. Nah, glasur ini mungkin kita bisa mengibaratkan kalau Bapak fotokopi ya kan langsung dilaminating. Ah, itu fungsi glasur seperti itu. Jadi dia seperti laminating. Jadi kalau kena air, kena apa, dia tidak ada masalah. Nah, Jadi daya serapnya si ubin keramik itu lebih tinggi? besar. Lebih tinggi, besar sekali. Dia kira-kira di 10%-an. 10 sampai 13%. Nah, sedangkan ubin granit dia hanya 0,5%, Pak. Nah, jadi kecil sekali. Jadi mungkin kalau melihat dari mikroskop, mungkin saya bisa liatin ya kalau dari mikroskop itu belakangnya dilihat dari mikroskop itu akan kelihatan sekali. Sorry. Nah, yang atas itu adalah posisi pori-pori keramiknya, Pak. Kalau dilihat dari mikroskop. Kurang kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan nih. Atau nanti ke saya sendi itu kali ya.
Nah, Ya. jadi kelihatannya gini, kalau kalau pakai keramik, kalau belakangnya itu kan pori-porinya tinggi. Hmm. Jadi kalau kelihatan kasih kelihat apa dilihat dari pakai mikroskop, dia akan kelihatan bolong-bolong gitu. Yang mana? Kayak kalau Bapak lihat roti, kalau keramik. Oh, keramik. Jadi kelihatan kalau lihat kue yang sudah mengembang gitu, yang udah jadi kan kelihatan ada bolong-bolong gitu ya. Ya. Itu pantatnya keramik seperti itu, Pak. Oh, itu Nah, pantat. sedangkan ubin granitnya, nah granit atau porselin orang biasa sebut ya, nah itu padat sekali. Hmm. Jadi hampir tidak ada pori-pori. Hmm. Makanya dia daya serap airnya hanya 0,5%. Oke. Nah itu yang salah satu yang membedakannya. Eh Tadi yang perbedaan daya serap. Nah, kalau ubin keramik tadi atas kan diglasur, Pak. Hmm. Nah, dia akan lebih tahan terhadap noda. Jadi misalkan kita kena kopi, kena apa, dia akan lebih tahan selama glasurannya masih bagus, ya. Kita bicara apa? Anggap produk masih baru ya. Nah, sedangkan granit atau ubin porselin ini kan prosesnya, dia itu kan bodinya, Pak, seperti ini ya. Nah, dia bodinya ini mengkilap, bodinya ini yang mengkilap ini ada bodinya. Yang mengkilat Nah, bodinya. kalau keramik bodinya, jadi kenapa bisa mengkilap? Karena dia prosesnya adalah dipoles. Jadi dipoles seperti marmer atau granit alam dari batu yang paling kasar sampai batu yang paling halus sehingga dia motifnya terlihat dan kilap. Dan Oh, motifnya ini adalah motif yang memang bodinya itu ya motifnya ini gitu. oke. Kalau keramik itu kan tadi yang ceritakan keramik itu kan di print ya, di print baru di glasur. Jadi yang mengkilap adalah glasurnya. Jadi kalau glasurnya hilang, motifnya hilang, printnya hilang, ya berarti akan kelihatan bodi bawahnya. Sedangkan ini kilapnya adalah bodinya, maka dia akan lebih tahan terhadap traffic. Jadi kalau boleh Nah, dibilang kalau ubin keramik itu di print kemudian di laminating atau di glasur gitu kan. nah, Kalau yang ubin ini ya, itu sebutnya ya apa? glasur Ubin betul. granit atau ubin HT? Nah, jadi gini, istilah internasional biasa orang disebutnya porcelain. Nah, porcelain, cuman HT itu adalah homogeneous style. Nah, homogeneous style ini kenapa kita di umumnya project yang menggunakan istilah homogeneous style, kenapa? Karena dulu ada salah satu merek yang dia produksinya itu homogen. Jadi homogen itu atas sampai bawah itu sama, Pak. Jadi Hmm. kalau kita balik, pantatnya dengan motif di atas sama. Itu Hmm. homogen. Makanya dulu itu kenapa project selalu menggunakan istilah porcelain itu sebagai HT atau homogeneous style. Nah, sedangkan di pasaran tradisional, di distribusi, orang sebutnya adalah ubin granit. Jadi Hmm. sebenarnya istilah ini tergantung siapa yang sebut, ya kan? Nah, tapi produk yang disebut itu adalah sama. Hmm. Sedangkan kita kalau misalkan import dari sana ya porcelain gitu dia sebutnya. Apa Nah, selain? gitu. Porcelain. Jadi hanya istilah ini ada dipakai hanya beberapa kalangan. Jadi misalkan kayak tadi homogeneous style itu adalah umumnya orang project yang sebut, umumnya dalam Oh, project tersebut, ya. tapi yang dia cari sebenarnya kita tunjukin ini ya ini homogeneous style gitu. Meskipun ini sebenarnya 100% bukan homogen gitu kan. Oh, Nanti saya jelasin berikutnya. oke. Berarti Nah, itu kalau aja tadi istilahnya, Pak. keramik itu di print kemudian di glazur, kalau yang ubin Hmm. granit ini dipoles, bukan di print. Beda. Betul, dipoles. Jadi si bahannya pun beda, Pak. Bukan di print nanti saya jelasin dia ada teknologi baru. Nah, cuman kita bicara secara bodinya dia itu adalah bahannya adalah dari pasir feldspar, ada pasir silika, ya kan, ada chemical, ada clay, yang dia di ball mill, ya. Jadi dia menggunakan batu besi sampai dia halus, sampai nanti setelah halus dia berbentuk serbuk, baru nanti dia dicetak. Hmm. Baru setelah dicetak itu disitulah nanti ada beberapa yang disebut double loading itu dicetak motifnya pada saat memang dia cetak body. Oke. Makanya kenapa dia ada istilah double loading seperti ini ya. Nah ini setengah di atasnya ini adalah motif Pak. Jadi Hmm. ketika mungkin kita trafficnya tinggi, kenapa scratch ya kan, motifnya tetap ada meskipun mungkin sudah tidak kilap lagi. Nah Oh, itu istilahnya double loading. oke. Jadi body atasnya itu dia body motifnya gitu.
Oke, jadi bisa dibilang kalau yang ubin keramik di print, di glasur, kalau yang ubin granit tuh Hmm. dipoles ya. Memang dipoles, betul. Dengan menggunakan batu poles, benar-benar batu poles. Jadi batu poles ini dia menggunakan batu yang paling kasar. Hmm. Setelah itu mulai halus-halus, paling halus timbullah kilap. Nah, dan terakhir sebelum mereka packing, ada istilahnya sekarang untuk yang polis itu nano, Pak. Jadi sebelum polis dia diproteksi dengan cairan nano supaya apa? Dia supaya lebih tahan terhadap noda, lebih tahan terhadap kotoran. Hmm. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ada nano, kena kopi, kita pakai spidol langsung resep ya kan. Nah sekarang bisa tahan mungkin beberapa jam ke depan. Oke. Nah, tapi juga jangan jangan di apa di asumsikan nano itu bisa tahan anti gitu, bukan? Dia hanya tahan. Jadi ketika mungkin dengan chemical yang agak keras ya mungkin daya tahannya jadi semakin lebih cepat hilang gitu. Nah, seperti itu. Ada perbedaan mendasar yang lain nggak Pak? Selain yang tadi udah disebutin. Eh, nah, salah satunya ada beberapa lagi. Salah satunya kalau ubin keramik itu menggunakan bahan baku atau bahan dasar yang relatif lebih murah, Pak. Jadi dia Hmm. hanya pakai clay, ya kan? Itu relatif lebih murah. Sedangkan kalau yang granit atau ubin porselin itu dia menggunakan feldspar yang tadi saya sebut, pasir silika, dan dia memang lebih padat sekali. Uh, Persediaan barang mungkin bahasanya bisa lebih berkesinambungan ya kan karena pabrik kan ya jadi sebenarnya sama-sama aja kalau kalau granit pun juga berkesinambungan juga sama. Nah, cuman yang membedakan kalau granit itu eh, daya tahannya akan tetap dia lebih padat dibandingkan dengan keramik gitu. Jadi bahan-bahan komposisi bahannya ya Pak ya, yang berbeda. Betul komposisahan. Jadi Berbeda. akibatnya harga ubin keramik jauh lebih murah dibanding yang Jauh lebih murah dibanding dengan granit. HT atau granit. Apakah karena ukurannya memang yang berbeda atau misalkan ukurannya sama? Rata-rata kan kalau misalkan ubin granit itu yang ada di pasaran kan ukurannya 60-60. Ya. Dibandingkan dengan keramik yang ukurannya 60-60, Mm-mm. apakah tetap jauh lebih murah yang ubin keramik atau gimana? Tetap akan lebih murah ubin keramik, Pak. Kenapa? Karena ya tadi dari bahan baku. Dari bahan baku jauh cost-nya dia akan lebih murah di keramik Hmm, gitu. Uh, Oke. ya. Kemudian untuk ininya, Pak Hoki, apakah ada perbedaan nggak sih Pak antara daya tekan ubin keramik dan ubin granit? Pasti, kalau daya tekan pasti. Mungkin saya jelasin sedikit untuk produksi supaya mungkin ada gambaran ya, meskipun harus lihat ke pabrik baru paham gitu kan. Ya. Uh, Kalau keramik itu bodinya umumnya adalah heterogen. Heterogen itu apa? Bodi atas dengan bawah itu beda. Jadi biasanya makanya kalau keramik itu kan warnanya merah, Hmm. seperti tanah tanah liat pakai tanah merah, bodi merah lah gitu bahasa pasarnya ya. Nah Hmm. baru atasnya nanti di glasur tadi. Nah Hmm. sedangkan ubin porselin atau granit itu lebih apa istilahnya lebih heterogen. Sorry lebih homogen. Homogen itu apa? Bodi atas dengan bawah sama. Jadi hampir kalau dibilang uh, daya serap di atas daya bawah juga sama karena dia memang satu bodi gitu. Nah, itu perbedaan. Dan pembakaran itu kalau keramik hanya kurang lebih 1.100 derajat Pak maksimal. Nah, sedangkan ubin granit ini kita sebut satu kalimat ubin granit aja ya mungkin biar sama aja ya biar nggak bingung ya. Ya. Nah, itu di atas 1.250 derajat. Mungkin dari situ udah kebayang panasnya udah seberapa tingkatnya udah panas sekali. Gitu. Itu salah satunya. Nah, terus juga daya tekan tadi juga salah satunya berpengaruh dari seperti daya serap airnya. Kalau daya serap airnya semakin tinggi, daya tekannya akan semakin rendah. Makanya keramik itu kenapa daya serap airnya itu tinggi sekali, dia pasti di atas 9%. Nah, Hmm. sedangkan hubin granit itu pasti 0,5%. Makanya dia akan lebih kuat Hmm. daya tekan. Nah, daya tekan itu umumnya ya kurang lebih kalau granit itu kurang lebih sekitar di atas 300 kilo per senti lah. Kalau misalkan per senti itu kita press tekannya sampai ke berapa gitu kan, kurang lebih segitu. Sedangkan keramik itu di bawah 200. Nah, Hmm. jadi perbedaannya jauh sekali.
Jadi Nah, kalau itu secara misalkan teknis. kita pakai ubin keramik, eh, itu berarti boleh dibilang gampang suka, gampang pecah. Betul sekali, bisa gampang pecah. Makanya keramik itu kita tidak anjurkan untuk di public area, Pak. Jadi keramik ya mungkin untuk misalkan, makanya selama ini keramik kan akhirnya banyak dipakai misalkan untuk area-area aman ya, seperti kamar tidur lah, kalau misalkan perumahan menengah ke bawah gitu kan, kamar tamu gitu. Nah, sedangkan untuk carport segala tetap kita arahkan dia pakai menggunakan ubin granit, karena secara bending strength-nya jauh lebih tinggi. Oke, berarti tadi penjelasannya Pak Hoki udah menyerempet ke yang daya serap. Berarti kalau daya serap airnya tinggi, berarti daya tekannya itu rendah, ya Ya, Pak. Kalau daya serap betul. airnya rendah, berarti daya tekannya tinggi. Kemudian Betul sekali. seringkali saya suka lihat nih Pak ya, orang kalau pasang keramik Hmm. itu pasti kelihatan lebih renggang dibanding pasang ubin granit. Betul. Nah, itu salah satu, sebenarnya bukan kelemahan lah, masing-masing punya karakteristik ya. Kalau keramik itu, ubin keramik itu sampai saat ini belum bisa dia di cutting, Pak. Jadi sisinya itu akan selalu ya sesuai cetakan. Nah, kenapa? Karena dia daya serap mudah pecah tadi. Nah, sehingga mereka mereka tidak cutting di sisinya. Karena kenapa? Kalau di cutting sisinya itu akan lebih banyak Pecah. barang yang pecah nanti pada saat pengiriman segala macam. Nah, sedangkan ubin granit itu posisinya kan dia di cutting, di cutting itu dipotong presisi di semua sisinya, sehingga pada saat pemasangan pun kelihatannya jauh lebih rapi dibandingkan dengan keramik. Kalau keramik misalkan harus menggunakan nut ya, nut cornut atau ada gapnya itu kira-kira mungkin harus 3 mili, 4 mili, sedangkan ubin granit perlu 1-2 mili udah cukup. Oke. Gitu. Kenapa? Tetap kita anjurkan ubin granit juga harus selalu pakai jarak, Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, secara teknis orang pasang kan pakai semen pasir ya. Misalkan satu ruangan, misalkan 50 meter dia pasang. Kalau mereka pasangnya rapat, uh, istilah pengeringan semen pasir di bawah itu tidak akan normal. Makanya kadang-kadang terjadi akhirnya dia tidak nempel pun akhirnya tidak akan nempel secara baik. Timbullah namanya puping. Mungkin kalau pernah dengar puping itu adalah keramik lepas ya, granit lepas. Nah itu setelah 1-2 tahun. Nah makanya kenapa kita selalu anjurkan selalu ada celah supaya apa, hawa di bawah itu dia kering gitu, normal keringnya. Satu. Yang kedua, kalau ada dia celah nut itu, antara nut ya, dia akan isi cornatnya itu juga enak. Dia akan masuk sampai bawah. Jadi atas sampai bawah masuk. Nah, sedangkan kalau dia rapat, itu kan cornatnya hanya di atas saja, Pak. Nah, itu yang kadang-kadang kita pel jadi lepas. Nah, itu masalah juga. Oke, jadi akhirnya tidak kuat. kenapa pasangnya renggang? Penjelasan ilmiahnya kayak tadi ya Pak, karena hubungannya dengan Betul. cutting, daya tekan, segala macam. Betul segala macam, ya. Betul sekali. Nah, itu kalau misalkan ya Pak, balik ini untuk yang ubin keramik. Misalkan dia kan kadang ada yang kayaknya kopong tuh kalau diketok-ketok. Nah, itu tadi. Kopong setelah berapa lama tadi kan ya? Itu salah satunya apa? Salah satunya itu tadi, karena pada saat kadang-kadang orang pasang terlalu rapat. Nah, atau keramik sendiri misalkan kan dia kan daya serapnya tinggi, Pak, sampai di atas 9%. Nah, kalau mereka hanya menggunakan semen pasir pada saat pemasangan, nah ketika ada perubahan cuaca, itu kan dia akan memuai. Nah, di situ udah dia akan lepas. Nah, itu yang tadi kita sebut pooping. Makanya itu ya seperti itu. Jadi kalau ubin keramik nggak boleh terlalu rapat, ya kan? Nggak bisa rapat, betul. Granit pun sebenarnya juga nggak boleh rapat juga, supaya pengeringannya normal tadi. Granit nggak boleh rapat. Ubin granit nggak boleh terlalu rapat. Tidak boleh terlalu rapat juga. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi supaya pada saat orang pasang pakai semen pasir, ya gitu, semen pasirnya itu keringnya normal, Pak. Ada hawa untuk keluar. Nah, sedangkan kalau misalkan dia rapat sekali, semen pasir di bawahnya ini kan dia nggak bisa kering-kering gitu bahasanya. Harusnya mungkin 24 jam kering, dia akhirnya nggak kering. Akhirnya apa? Daya rekatnya itu tidak sesuai standar. Nah, makanya kadang-kadang
ya itu tadi saya bilang yang 2-3 tahun mereka puping, nah seperti itu. Keramiknya copot dari semennya, nah itu karena salah satunya seperti itu. Granit juga bisa popping. Sebenarnya bisa puping, ya itu tadi ketika pengeringannya tidak normal. Makanya kita selalu anjurkan pakai apa? Pakai aditif. Kan sekarang juga di pasaran sudah ada yang jual semen instan yang untuk itu ya, untuk pasang keramik granit. Nah, itu akan jauh lebih membantu. Oke. Kemudian ada yang apalagi kalau misalkan silakan Pak. Ya seperti tadi misalnya granit itu kan daya serapnya 0,5%. Nah, dia tidak ada pori-pori. Kalau kita pakai semen pasir, dia tidak akan nempelnya bagus, Pak. Makanya kenapa ya itu tadi ada beberapa perusahaan mengeluarkan adhesive atau semen untuk khusus untuk pasang granit. Nah, supaya dia bisa nempel. Kenapa? Karena dia ada tambahan aditifnya di sana. Bahasanya jadi lem keramik atau lem granit lah. Nah, itu pasti akan nempel jauh lebih bagus dibandingkan hanya semen pasir konvensional ya. Oke, ini ada agak pertanyaan yang ini sih Pak. Memungkinkan nggak Pak, kalau misalkan dulunya keramik ya, ubinnya keramik, kemudian setelah tahu penjelasan bahwa misalkan pakai ubin granit jauh lebih bagus, kemudian di atasnya langsung dipasang ubin granit tanpa harus dibongkar ubin keramiknya. Oh bisa, sekarang sudah ada teknologi dari produsen penjual semen yang mereka kan juga pasti develop terus ya. Kadang-kadang ada satu perumahan atau kita mau renov tapi kita tidak mau repot, maunya cepat selesai ya. Yang penting bahwa keramik atau granit lamanya aman, artinya tidak tingkat nempelnya masih bagus lah gitu ya. Nah itu sekarang sudah ada satu produk biasa orang jual namanya tile on tile Pak. Jadi semen untuk pasang di atas keramik. Nah itu sudah ada. Jadi itu bisa dicari di pasaran, di supermarket bangunan atau di toko-toko bangunan. Nah, nanti itu bisa banyak sekali merek sekarang yang jual tile on tile. Nah, jadi tinggal sebut aja Pak, saya mau pasang keramik tile on tile lah, mereka akan kasih satu produk itu khusus dan jadi, itu enak, jadi tidak perlu bongkar keramik lama. Oke, jadi meskipun di bawahnya ubin keramik, atasnya ubin granit nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Yang penting ya itu tadi adhesifnya benar, semennya benar yang dipakai ya. Nah itu nggak ada masalah. Ya itu ada tuh di pijakpijak.com. Untuk semen. Wah ya mantap dong gitu ya kan, sekalian belanja keramik granitnya ya kan, dipijak-pijak, adhesifnya juga harus pakai juga sekali ya. Oke, Pak Hoki, untuk ubin granit ini ada berapa macam sih Pak jenisnya? Sekarang dengan teknologi selalu berkembang ya, mungkin saya cerita dikit kalau di awal itu ya tadi yang sebut awal-awal orang hanya bikin HT, homogeneous style. Nah, homogeneous style itu yang tadi saya bilang motifnya itu dari bodi atas sampai bawah itu sama, Pak. Jadi bawah mungkin kalau kelihatan bodinya itu atas sampai bawah sama. Nah, itu namanya homogeneous style. Ini biasanya akan membutuhkan cost yang sangat besar. Kenapa? Ya karena semua bahan yang dipakai kan sama ya. Nah, jadi satu full body 9,3 mili itu menggunakan satu bahan yang sama. Nah, makanya itu kenapa juga dulu disebut HT homogeneous style. Kenapa? Ya itu tadi salah satunya. Malah semakin berkembang ada yang namanya soluble salt. Soluble salt itu apa? Jadi soluble salt itu sekarang motifnya pun juga di print seperti keramik. Yang membedakan apa? Kalau keramik di print dengan tinta ya, kalau granit itu dia di printnya dengan pasta khusus supaya dia bisa masuk ke dalam pori-pori. Kenapa? Karena setelah masuk ke dalam pori-pori, mereka tetap akan proses kan dipolis, Pak. Kalau mereka pastanya tidak masuk ke pori-pori, ketika dipoles, hilang motifnya. Makanya dia harus menggunakan pasta khusus yang masuk ke dalam pori-pori beberapa mili atau mikron lah. Nah, sehingga ketika dipoles, mengkilap, tapi motifnya masih tetap nampak. Nah, itu soluble salt. Ada juga istilah lagi yang berikutnya multi-pipe. Nah, multi-pipe ini mungkin dia terinspirasi dengan marmer. Kenapa? Marmer itu kan motifnya kan alami ya. Nah, ini juga mereka juga buat motifnya pun random, tetapi dia full body, itu homogeneous style. Ada lagi istilah lagi sekarang double loading. Nah, double loading itu seperti ini, yang tadi saya jelas.
Jadi double loading ini dua layer. Layer yang bawah itu umumnya menggunakan bahan yang relatif lebih murah. Sedangkan motif yang bahan yang atas itu adalah bahan yang mahal. Apa ya istilahnya bahan yang ya karena motifnya kan yang ada di atas ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang pilihan. Nah, itu yang disebut double loading. Makanya sekarang double loading pun juga varian motifnya banyak sekali, beragam. Nah, terus terbaru juga sekarang mulai, dulu sempat ada namanya mikrokristal. Jadi mikrokristal ini motifnya di print seperti keramik pakai digital printing, tetapi dia atasnya dipakai lapisan seperti lapisan kaca. Nah, jadi kelihatan menkilap sekali, tapi ini menurut kami tidak cocok untuk di lantai. Kenapa? Ya, ketika nanti mungkin kejatuhan benda keras, nah dia kan namanya kaca itu kan bikin luka ya nanti ya takutnya ya, karena dia tajam sekali. Nah, makanya kita arahkan kalau misalkan ada orang mau pakai mikrokristal ini yang dengan lapisan kaca ini dia pakai di dinding itu lebih menarik. Nah, juga sekarang juga lagi booming di pasaran itu namanya full glass polish. Jadi full glass polish itu teknologinya kurang lebih gabungan antara keramik sama granit. Jadi mereka menggunakan bodinya itu adalah bodi granit dengan daya serap 0,5%. Nah, tetapi dia finishing atasnya itu dengan digital printing. Supaya apa? Supaya motif itu bisa copy paste motif marmer, motif granit. Yang notabene kalau kita cari marmer alam itu kan mahal sekali dan langka ya. Nah, akhirnya pabrik pakailah teknologi ini, tapi dengan bodi yang 0,5% motifnya tapi motif marmer. Nah, tapi kilapnya juga kilap sekali. Kenapa? Karena dia pakai glasur di atasnya. Nah, itu beberapa istilah apa produk-produk yang baru lah ya. Nah, aplikasinya itu juga seperti berbeda-beda gitu. Tergantung ini juga. Nah, kalau misalkan yang biasa orang pakai untuk rumah ya, bagus yang mana, Pak? Single loading atau double loading? Sebenarnya selera, tapi kalau misalkan pengen long life, jadi pemakaian untuk jangka panjang, kita arahkan lebih bagus pakai double loading. Kenapa? Selain motifnya juga kelihatan alami, seperti marmer bahasanya, alami, dan random dia, juga tidak monoton. Kalau misalkan pakai yang printing atau yang soluble, itu kan motifnya seragam, Pak, setiap keping. Dan motifnya tidak setajam atau tidak sebagus double loading. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk ubin granit itu lebih menarik sih harusnya. Nah, cuman kembali ke anggaran sih ya, kembali ke anggaran gitu. Kenapa double loading pasti secara harga akan di atas yang soluble. Ya, itu. Nah, tadi kan dibilang ada ubin granit yang seperti kristal. Ya. Nah, itu berarti apakah bisa untuk diaplikasikan di dinding? Kalau misalkan di lantai tidak direkomendasi. Betul, kita lebih arahkan ke dinding. Kenapa? Satu, dia punya motif itu juga sama seperti di print ya, jadi kelihatan motif marmer. Yang kedua, dia dilapisin kayak kaca mikrokristal itu, jadi kelihatan bening sekali dan motifnya jauh lebih bagus. Sedangkan kalau untuk di lantai, yaitu tadi maintenance, kalau misalkan kita salah maintenance, salah pakai chemical, akan cepat lebih cocok memang untuk di dinding. Nah, memang kita lihat di negara asalnya sana mayoritas mikrokristal itu dipakainya di dinding. Jarang sekali, hampir tidak ada orang pakai untuk di lantai. Oke, dari tadi Pak Hoki kan sempat sering sekali menyinggung mengenai perawatan. Kalau di baju kan ada Pak keterangannya untuk nggak boleh, misalkan nggak boleh disetrika atau nggak boleh mesin cuci. Nah, apakah di ubin granit itu apakah ada keterangan itu Pak, sehingga si pembeli bisa merawat sesuai seperti yang dianjurkan? Di granit kita ada. Kadang-kadang di setiap produsen ya, dia akan sebutkan juga di dusnya, di kardus nanti boleh dicari di sana. Nah, salah satunya misalkan tidak boleh dengan menggunakan chemical keras yang pH-nya tinggi. Nah, itu juga tidak boleh. Makanya kita juga harus pakai yang pH netral. Supaya apa? Supaya karena hampir semua granit itu kan dia di atasnya udah pakai nano tadi Pak yang saya sebut di awal ya. Nah, nano ini dia itu kan tidak akan bisa tahan lama jika maintenance menggunakan bahan-bahan yang relatif pH-nya tinggi. Jadi nanti akan kalau nano hilang ya nanti
kotoran atau noda akan cepat sekali masuk ke dalam pori-pori. Kalau kayak Nah, Porsche itu pH-nya tinggi atau enggak? pH-nya tinggi sekali Porsche. Makanya kita juga selalu anjurkan. Makanya anjurkan untuk tidak menggunakan Porsche HCl dan segala macam. Dan teman-temannya lah ya. Makanya kita juga selalu anjurkan untuk pembeli atau tukang pemasangan granit itu usahakan paling terakhir setelah atas plafon selesai, orang cat selesai, baru dia pasang lantai. Supaya apa? Dia tidak ada kerjaan lagi setelahnya gitu. Karena ya itu tadi kadang-kadang orang kebut lagi ada pasang ngecat atau apa pas kotor mereka gunakan hasil akhirnya timbul masalah. Nah itu yang harus dihindari. Jadi kalau misalkan seperti itu, pembersihan seperti apa Pak yang dianjurkan? Maksudnya kayak kayak apa tuh, Wipol atau apa gitu? Ya, kalau untuk maintenance sehari-hari ya pakai pakai obat pel biasa yang di pasaran masih oke. Dengan porsi campuran airnya usahakan agak lebih tinggi ya. Misalkan satu ember mungkin 2-3 tutup botolnya gitu. Itu udah sangat cukup. Nah, atau misalkan kadang-kadang ada orang yang nggak mau bau wangi ya pakai air putih biasa nggak apa-apa air itu. Gitu Air ya. bersih ya. Nah, cukup. Pak Hoki, ada ini nggak? Ada cara untuk kita bisa tahu apakah sebuah granit itu, ubin granit itu bagus atau kurang bagus sebelum kita menentukan pilihan pada saat kita mau membeli. Pasti kalau pilihan itu kan kadang-kadang terlalu tergantung selera juga ya Pak ya. Sekarang banyak sekali motif-motif atau pilihan dari produsen yang menyiapkan gitu kan di pasaran. Nah, sebenarnya simpel sih kalau misalkan kita mau lihat produk itu bagus apa enggak ya kan. Salah satu kalau orang awam gitu. Nah, kita coba ini aja Pak, coba salah satunya diangkat. Nah, ya kan, diangkat itu misalkan dia enteng ringan sekali ya, kemungkinan daya serapnya itu rendah. Tinggi. Jadi sehingga bisa jadi mungkin untuk pemakaian jangka panjang tidak bagus. Tapi kalau misalkan lebih aman lagi, paling enak minta produsen ya kan, pasti kan ada speknya ya. Tes lab laboratoriumnya pasti sudah ada. Nah, itu lebih enak lagi kalau misalkan bisa dapat itu. Jadi misalkan dye strapnya berapa sih merek ini misalkan kan. Terus bedding stringnya berapa sih, deep abrasionnya berapa sih gitu kan. Nah, itu kalau misalkan bisa dapat spesifikasi itu juga akan lebih bisa meyakinkan produknya itu bagus atau tidak. Itu di DUS selalu ada Pak, keterangan itu? Di DUS biasanya malah tidak ada, karena ini kan dia hasil lab itu umumnya mereka bentuk kayak sertifikat ya. Nah itu biasanya baru akan dikeluarkan oleh produsen ketika misalkan ada project yang membutuhkan. Oh, gitu. oke. Nah itu seperti itu. Oke. Nah, Pak Hoki, keuntungannya apa sih kalau kita misalkan di rumah, khususnya rumah ya, karena kalau kita kan banyak memang sudah menggunakan ubin granit. Kalau di rumah itu keuntungannya apa Pak, menggunakan ubin granit dibandingkan ubin keramik? Satu, secara estetika pasti jauh lebih mewah Pak. Kenapa? Ya tadi, ubin granit itu nutnya itu kan rapi ya, ukurannya standar. Jadi misalkan 60 cm semua, toleransinya hanya 0,0 sekian gitu kan. Sedangkan ubin keramik itu kan ukurannya bisa macam-macam. Satu, terus jadi bahkan bisa milih gitu antara keramik satu ke keramik yang lain. Yang kedua, kalau pakai ubin granit itu nut itu biasanya untuk nut itu tidak terlalu lebar, 1-2 mili cukup. Sedangkan keramik itu kan kita lihatnya jauh lebih lebih lebar. Terus yang ketiga, menggunakan ubin granit kalau misalkan kita menggunakan yang menengah ke atas lah. Nah, itu dilihatnya akan lebih mewah lagi. Kenapa? Karena dia punya motif umumnya random. Ya kan, random acak-acak, kelihatan mungkin alami lah ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai keramik satu dengan yang lain itu kan sama, Pak. Jadi mungkin bisa kelihatan monoton. Ya, terus yang keempat, kenapa? Karena daya serap air keramik tinggi, potensi pupingnya itu yang keramik lepas 1-2 tahun ke depan lebih tinggi dibandingin granit. Nah, kalau granit pasti akan jauh lebih aman. Oke. Nah, yang terakhir ya pasti nilai jualnya kalau udah pakai granit ya pasti jauh lebih tinggi dibandingin keramik gitu kan. Nah, gitu. Oke. Oke. Nah, untuk kisaran harga ubin granit
di pasaran itu dari berapa sampai berapa, Pak? Untuk yang tadi kan ada yang bilang single loading, Ya, loading. ya, Pak, ya. Kira-kira paling murah, kebetulan kalau kita menyediakan produk yang paling murah sampai yang menengah sampai yang high ya. Paling murah itu kira-kira antara kurang lebih di 90 ribuan. Hmm. Per, Bahkan per meter. meter. Itu mungkin bisa juga didapat di bawah 90 kemungkinan ya, tergantung mungkin volume. Menengahnya sampai bahkan paling menengahnya bisa sampai 100, 150, 120 dan paling tinggi itu bisa ada juga yang di atas 200 ribuan. Nah, Oke. tergantung jenisnya yang mau dipakai tadi dan ukuran untuk khususnya. Ukuran semakin lebar ya semakin mahal. Gitu. Nah, itu kalau ubin granit yang mengkilat sama yang tidak mengkilat, itu lebih mahal mana, Pak? Umumnya yang tidak mengkilap. Kenapa? Karena dia kayak misalkan kayak rustic gitu ya. Nah, dia menggunakan bahan surface di atasnya itu jauh lebih mahal. Khusus gitu supaya apa? Dia lebih tahan terhadap gesekan sama traffic. Nah, kenapa jadi itu lebih mahal? Nah, kalau kilap kan tidak, dia hanya dipoles saja, Pak. Jadi ya bahannya harus yang standar gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Hoki buat waktunya, Sama-sama Pak ya. buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Semoga dengan Sama-sama. sharing dari Pak Hoki, kita semua jadi ngerti, jadi tambah lebih pinter mengenai Siap. ubin keramik, ubin granit, Ya. ubin HT. Sekali lagi Ya. Pak Hoki, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di Sama-sama. materi Yuk. berikutnya. Bye, Pak. Siap. Sukses untuk pijak-pijak. Bye-bye. Bye.